Jadi titik ya keyakinan itu adanya di situ. Ketika menemukan bahwa Yesus sebenarnya bukanlah Tuhan, bahwa Yesus memang menyuruh kita untuk beribadah sebagaimana Dia beribadah kepada Allah. Nah, jadi bagaimana Dia beribadah di Alkitab juga banyak kok, banyak contohnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Islam gitu ya? Kenapa jadi Islam gitu? Kenapa? Nah, ternyata setelah saya hijrah, setelah saya hampir di belakang itu, saya baru mengetahui bahwa hanya agama Islam yang menyembah Allah satu-satunya Tuhan, yang meletakkan Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan hanya di Islam. Tidak ada yang lain, tidak ada agama lainnya lagi. Itu sebabnya saya memilih untuk masuk Islam. Jadi Allah yang saya sembah itu benar-benar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Dan yang paling mengagetkan adalah ketika saya pertama kali mencoba membaca Al-Quran. Ya sama seperti Bunda Irena, dan saya yakin pada umumnya semua orang yang tidak tahu, yang belum pernah baca Quran, pasti baca Quran dari belakang kan. Sama saya juga baca pertama kali Quran dari belakang. Dan saya waktu itu belum bisa baca Arab. Saya baca terjemahannya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Itu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ terjawab gitu loh. Di situ terjawab pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya yang Muslim selama ini benar-benar keras, benar-benar tidak mau bicara soal itu, tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Makin kesini, makin belakangan saya sering baca sunnah bahwa hari malam Jumat itu kita baca Al-Kahfi ya. Nah, ketika saya membaca Al-Kahfi pun saya kaget juga. Al-Kahfi itu adalah surat yang di tengah-tengah ya, surat ke-18. Tapi dia kalau kita buka begini, dia tuh ada di tengah-tengah gitu. Artinya dari ke tengah sampai ke belakang di Al-Kahfi kan justru dibilangkan mereka sama sekali tidak memahami hal itu gitu. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Isa itu adalah Tuhan, mereka tidak mengerti akan hal itu gitu. Janganlah kamu mengatakan hal itu gitu ya. Jadi buat saya akhirnya mengerti kenapa umat Islam sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu loh. Sebagai Tuhannya ini yang bahaya itu di situ. Kenapa nggak mau terima sebagai Tuhannya? Karena jelas-jelas memang perintahnya Allah ya memang mengatakan, bersaksi bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus adalah utusannya gitu loh. Dan itu clear, very clear gitu. Jadi setelah saya memahami hal itu ya sudah, saya makin yakin untuk tetap melangkah di dalam agama Islam gitu. Pengalaman sulit ketika sudah masuk Islam ya seperti biasa, secara pada umumnya setiap keluarga kan kaget ya. Pasti kaget kok tiba-tiba kamu masuk Islam. Sementara sebetulnya harusnya sih kalau menurut saya mereka nggak usah kaget harusnya, karena saya pernah ketahuan baca beberapa buku yang waktu itu ibu saya sampai bilang, kamu ngapain baca buku begituan, nanti kamu pusing sendiri gitu. Jadi jangan baca buku-buku yang tentang Islam atau tentang Freemason, tentang Yahudi apa segala macam. Kamu pusing sendiri nanti katanya gitu. Oh iya. Tapi saya udah keburu tanggung kan waktu itu. Jadi saya ya akhirnya diam-diam saya tahu kalau saya terusin dan keluarga tahu, terutama suami waktu itu tahu, dia berapa kali juga nanya, emang kamu ngerti gitu. Jadi saya justru kesel ya digituin ya. Ya justru saya pengen tahu gitu. Saya udah setengah tahu gitu kan ya. Kita kan penasaran ya. Nah, saat yang terberat ketika mereka tiba-tiba tahu, ya panik, marah biasa ya. Wajar keluarga marah. Dan ya saya di sidang di tengah keluarga semua,
terus mereka nangis gitu ya, seolah-olah saya mati, seolah-olah ya memang buat mereka ya itu mati ya, karena saya akhirnya memilih jalan yang lain kan. Ya mereka nangis gitu kan, melihat mereka nangis tuh saya ya biar gimana juga, kita ngeliat keluarga kita nangis kan kita juga sedih ya. Karena di sini justru sedihnya gini, sebetulnya ketika saya hijrah itu saya nggak takut dengan keluarga saya. Saya tuh punya keyakinan bahwa suatu saat nanti saya akan jelasin semuanya. Kalau mereka mendapatkan penjelasan yang sama dengan saya yakin mereka juga pasti mau masuk Islam. Gitu loh. Jadi saya begitu yakinnya. Tetapi yang mengagetkan adalah ketika mereka tahu, mereka langsung sibuk nutupin ke suami saya waktu itu, jangan dengerin dia, jangan dengerin dia. Jadi mendengar penjelasan pun tidak mau. Itu yang bikin sedih dan kaget saya, terberat saya itu di situ. Mereka mendengar penjelasan pun tidak mau. Jadi gimana mau masuk ilmunya, gimana mau ngerti kalau dengar penjelasan aja nggak mau. Kan gitu kan. Nah itu yang terberat. Yang terberat ya waktu pertama kali pakai jilbab, terus ketemu sama keluarga diusir, itu biasalah. Biasa diusir, kemudian disuruh pergi sendirian, dipisahin sama anak. Ya itu hal yang wajar banget lah gitu ya. Nah terus yang terberat lagi waktu anak-anak tidak boleh ikut saya. Padahal anak-anak kan bertanya, biar bagaimanapun juga mereka bertanya, kenapa mama masuk Islam? Lalu tentunya saya jelasin. Nah, mereka dengan segala kepolosan mereka bisa memahami itu, bisa mengerti, bisa menerima, karena saya jelaskan dengan bahasa yang mudah, saya bisa buktikan ayat-ayatnya di Alkitab. Ada ayat-ayatnya di Alkitab yang mudah buat anak-anak, memang masalah makan babi, masalah hitan, itu ada di Alkitab. Ada juga larangannya, ada juga perintahnya, tapi kenapa orang Kristen enggak mengikuti hal itu gitu. Terus mengenai hijab, jilbab gitu ya, di Alkitab juga ada, di Perjanjian Baru juga ada. Tapi kenapa orang Kristen nggak pakai gitu? Nah itu buat mereka mudah jadinya buat ini. Yang paling mudah buat anak saya yang paling besar waktu itu, yang paling agak lama dia dapat ininya, hidayahnya paling terakhir itu mengenai Yesaya 37 dengan 2 Raja-Raja 19 ya, 2 Raja-Raja 19 sama Yesaya 37 itu adalah dua perikop yang sama persis, tapi tahun penulisan terpaut sangat jauh, beratusan tahun. Tapi kok bisa sama banget gitu. Jadi buat dia berarti Alkitab nggak bener gitu, berarti Alkitab banyak nggak benernya gitu. Itu salah satunya di situnya. Terus yang terberat, mereka masuk Islam, mereka harus diam-diam sholat, puasa juga dilarang sama ayahnya, selalu dipaksa makan, dipaksa minum. Nah itu kan berat ya, kita sedih gitu. Dan berarti mualaf ya Bu, anaknya? Anakku 3 mualaf juga, alhamdulillah. Terus waktu yang paling berat waktu mereka hitan, kita pulang, pas bapaknya tahu kita dimarahin, dipukul, dilempar gelas. Saya sampai berdarah juga kaki. Ya anak-anak kan lagi luka ya, masih kondisi luka, dimarahin berat begitu kan bukan suatu yang mudah ya. Itu yang saat-saat terberat yang kayak gitu. Tapi ya memang saya pahami lah itu apa namanya, reaksi biasa ya, reaksi orang